apa sih? Bentar, ya. Sudah holding company yang memiliki anak-anak perusahaan atau unit-unit strategis bisnis, ya. Sehingga demikian ada kebijakan dan strategi yang dibuat di level pusat atau di level korporat atau di level holding company, dan ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat khusus di unit-unit usaha masing-masing, ya, atau unit-unit strategis masing-masing. Misalnya contoh grup Salim, ya, grup Salim itu kan punya banyak jenis usaha, ya, mulai dari keperkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak sawitnya, kemudian juga ada bank, ada rumah sakit, gitu ya, sekolah, gitu dan sebagainya. Nah, yang anak-anak perusahaannya itu yang sekolah, yang pabrik sawit dan sebagainya itu disebut sebagai unit usaha strategis atau UUS, atau disebut sebagai apa namanya istilahnya, eh, kalau di buku itu istilahnya kerap saya jadi lupa ya, pokoknya itu anak perusahaan atau unit usaha strategis, ya. Nah, masing-masing unit usaha strategis itu memiliki kebijakan yang berbeda, ya. Misalnya ya tentu saja kalau misalnya pabrik sawit, ya, pasti punya kegiatan, punya target atau goals di tiap tahunnya, ya, yang pastinya berbeda dengan misalnya rumah sakit dengan sekolah atau bank, ya enggak. Walaupun itu masih sama-sama di bawah manajemen Salim Group, gitu, seperti itu. Nah, dan kebijakan dari masing-masing unit usaha tersebut tentunya tidak terlepas atau masih mengikuti kerangka strategi umum di tingkat korporatnya, di tingkat grup Salim. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau ini adalah struktur organisasi dari salah satu anak perusahaan, bisa dibilang seperti itu, ya. Misalnya katakanlah ini pabrik apa namanya, pabrik minyak sawit, ya. Ada presidennya atau direktur dari pabrik sawit, kemudian masing-masing ada wakil direktur penjualan, produksi, human resource, dan mungkin sebelahnya lagi masih ada lagi marketing, kemudian juga ada production, ini biasanya sekaligus operasional, ya, IT misalnya, atau sistem informasi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, wakil direktur dari SDM itu membawahi manajer-manajer, ya. Ada manajer rekrutmen, ini rekrutmen dan seleksi bisa jadi satu, pelatihan, kompensasi, ya, hubungan industrial dan seterusnya. Nah, ini ada contoh lagi bahwa di bawahnya wakil presiden sales itu ada sales di tiap region, ya. Jadi misalnya penjualan sawitnya itu dijual ke berbagai negara, ya. Nah, ini di bawahnya itu manajer-manajernya membawahi lokal Indonesia dan juga negara-negara luar yang merupakan target ekspor dari perusahaan sawitnya Salim. Seperti itu. Nah, si presiden dari atau direktur dari perusahaan sawit ini itu harus mengikuti yang namanya corporate strategi yang dibuat di pusat, ya. Dan di tingkat unit usaha, di tingkat pabrik sawit itu, mereka menjalankan yang namanya competitive strategy, ya. Nah, kemudian competitive strategy ini diturunkan lagi menjadi functional strategy, ya. Jadi ini gambarannya, si presiden ini menerima strategi di tingkat corporate dari pusat, kemudian diturunkan lagi ke vice presidennya, ya, dalam bentuk kompetitif. Si presiden ini menerima corporate strategy dan kemudian menjalankan kompetitif strategi di level perusahaan pabrik sawitnya, pabrik pengolahan sawit tersebut. Kemudian masing-masing dari vice president ini menjalankan strategi fungsional, ya, karena masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda. Ada fungsi SDM, keuangan, sales dan marketing, gitu.
operasional dan production dan seterusnya. Baru kemudian di breakdown lagi menjadi program, ya. Jadi kalau tadi udah ada strategi fungsional, turunannya lagi itu disebut sebagai program. Nah, sepertinya kalau teman-teman di instansi pemerintahan itu bahkan hal-hal seperti ini jadi lebih jelas ya, walaupun istilahnya saja yang berbeda, ya. Karena misalnya kalau corporate strategy itu kan berarti di tingkat presidensial, ya kan, di tingkat presidensial. Kemudian kalau kompetitif strategi itu di level kementerian, ya. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kesehatan gitu dan seterusnya. Nah, kemudian turun lagi ke functional strategy. Di bawahnya Kementerian Keuangan itu ada Direktorat Jenderal banyak, ya, ada pajak, ada ada bea cukai dan seterusnya, yang masing-masing menjalankan functional strategy. Nah, ntar di bawahnya lagi turunkan lagi ya, ke bawahnya lagi diturunkan menjadi program. Dan sampai ke SOP teknis, sampai ke pelaksana. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jelas ya posisi dari manajemen SDM itu di mana. Ya. Jadi di level fungsional. Ada yang level fungsionalnya itu ada di wakil presiden, ada pula yang misalnya perusahaannya tidak terlalu besar, maka level fungsionalnya itu adalah di bawahnya eh, di bawahnya direktur, itu biasanya langsung manajer. Kalau perusahaannya menengah, ya, nggak terlalu besar. Jadi presiden atau direktur itu nggak ada wakil direkturnya, tapi langsung ke manajer-manajer, manajer SDM, keuangan dan seterusnya. Di bawahnya ada kepala seksi gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya cukup besar, seperti multinational company atau mungkin instansi pemerintahan, yaitu jenjangnya kan makin banyak ya, hierarkis gitu. Ya. Jadi ada vice president biasanya di dalam perusahaan tersebut. Ya, dalam menyusun manajemen strategis. Ya. Nah, aktivitas tersebut, ya, aktivitas di pusat di tingkat corporate, ya, dalam rangka proses manajemen strategis itu terdiri dari 7 step. Mulai dari step 1, menentukan bisnis yang ada sekarang, ya, jadi menetapkan atau memantapkan bisnis yang sudah ada sekarang, atau misalnya kalau mau bikin bisnis baru ya berarti dia harus menentukan bisnis baru apa yang akan dilaksanakan atau akan dieksekusi. Kemudian step kedua, melaksanakan analisis eksternal dan internal. Kita lebih mengenalnya sebagai SWOT analysis, ya, strength, weakness, opportunity, threat analysis. Step ketiga adalah menyusun arah tujuan dari organisasi atau perusahaan yang kemudian diejawantahkan atau diterjemahkan dalam penyusunan visi misi biasanya, ya, dan di mana kemudian visi misi ini diturunkan lagi menjadi tujuan. Nah, setelah tujuan didapatkan, tapi tujuannya jangka bisa jadi jangka panjang, menengah, dan juga jangka pendek ya 1-3 tahun seperti itu. Nah, tujuan-tujuan strategis ini kemudian diturunkan dalam bentuk strategi. Karena apa? Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan, gitu. Ya, how to achieve a strategy, ya, how to achieve goals atau tujuan, ya, dengan mengimplementasikan strategi. Nah, setelah itu dibutuhkan juga evaluasi dari keseluruhan corporate, ya, yang menerapkan strategi yang sudah diberikan oleh CEO, ya, di tingkat pusat. Jadi ini yang strategi execution, ya, di step 6 ini. Nah, inilah yang kemudian diturunkan ke anak-anak perusahaan tadi, strategi umumnya, ya. Misalnya contoh ya paling gampang nih, UI, ya, UI itu kan corporate-nya itu rektorat. Kemudian fakultas itu adalah
anak-anak perusahaannya, ya. Kemudian departemen dan prodi itu adalah level fungsionalnya, ya. Nah, apa namanya, di level rektorat, ya, itu visi misinya adalah mencapai UI sebagai research university di level ASEAN, ya. Nah, untuk mencapai goals tersebut, apa yang harus dilakukan? Strateginya misalnya contohnya eh, apa, bisa mendapatkan akreditasi internasional di level ASEAN, Asia, internasional. Dan FEB itu sudah berhasil mencapai tiga-tiganya, baik di level ASEAN, Asia, maupun di level internasional dengan adanya AACSB. Nah, eh, itu salah satu strateginya. Terus strategi yang lainnya meningkatkan jumlah publikasi. Nah, terus kemudian peningkatan jumlah publikasi itu strateginya diturunkan ke fakultas-fakultas, ya. Eh, Kemudian tiap fakultas itu punya cara sendiri untuk meningkatkan publikasi dosen-dosennya. Gitu. Misalnya kalau di FEB caranya adalah mengalokasikan dana dari rektorat itu untuk hibah penelitian, gitu. Itu di level FEB. Ya, jadi jelas ya turunan-turunannya ya, dari visi misinya diturunkan menjadi tujuan, ya, tujuannya misalnya untuk meningkatkan publikasi sekian katakanlah misalnya 5% lah, nggak usah muluk-muluk ya, dari yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Kemudian strateginya dengan cara apa? Dengan cara apa, meningkatkan jumlah apa namanya, eh, mendorong jumlah publikasi dari tiap fakultas, gitu strateginya, ya. Kemudian diturunkan lagi ke fakultas dengan cara meningkatkan jumlah dana hibah yang diberikan kepada dosen. Ya, jadi jelas ya. Nah, terus SDM-nya di sebelah mana, Bu? Tadi kan di apa namanya disampaikan bahwa manajemen SDM itu ada di functional strategy, ya. Em, nah, kemudian apa namanya, kalau misalnya kita lihat dari tadi contohnya apa namanya, contohnya UI ya, gitu. Eh, Salah satu juga strategi dalam meningkatkan apa namanya, kualitas atau meningkatkan ranking ya dari universitas, dan juga meningkatkan eh, publikasi ya, meningkatkan publikasi di level UI. Salah satunya juga adalah dengan eh, selain memberikan dana hibah, juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk para dosen. Nah, pelatihan ini adalah salah satu juga program dari SDM, ya, pengayaan keterampilan kepada para dosen dalam menulis publikasi ilmiah, gitu. Nah, itu fungsinya, fungsionalnya di situ di masing-masing fakultas, ya, yang diturunkan dari tadi strategi umum yang ada di level rektorat, seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa contoh, tapi ini memang lebih ke arah corporate, ya, lebih ke arah apa namanya, perusahaan. Kalau buat kalian mungkin yang ada di instansi pemerintah mungkin apa, tidak terlalu mengenal strategi-strategi ini, tapi ini hanya sekedar buat apa namanya, eh, pengayaan lah ya, buat ilmu bagi kalian, bahwa ada strategi-strategi di level korporat yang bisa dipilih oleh perusahaan. Dalam rangka apa? Biasanya dalam rangka menutup gap antara apa? Menutup gap antara apa yang ingin diraih dengan kondisi yang ada sekarang, gitu ya. Jadi misalnya contoh, ya, wah, kita punya banyak modal nih, gitu ya. Terus kok kantor cabang bank kita masih sedikit ya? Yang dilakukan apa? Geographic expansion, buka cabang lagi, gitu. Nah, mungkin ini relevan dengan yang namanya kantor pajak ya, mungkin ya. Kantor pajak di wilayah Papua ini masih sedikit gitu misalnya, ya, masih belum melayani seluruh apa namanya, seluruh kabupaten yang ada di wilayah yang timur-timur, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Expansion, ya, buka lagi kantor cabang.
kantor pajak di wilayah-wilayah yang masih kosong, terutama yang pemekaran-pemekaran ya biasanya belum ada gitu, wilayah-wilayah pemekaran. Nah, kemudian ada lagi level corporate level strategis itu misalnya concentration ya. Concentration itu biasanya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk fokus ke eh, kompetensi utama aja. Biasanya ini karena ada krisis, ada penghematan biaya dan sebagainya. Jadi memang fokus pada hal-hal yang menjadi competitive advantage-nya aja. Sedangkan sisanya diserahkan atau bisa di-outsource ke pihak lain gitu. Misalnya seperti eh, banyak sekarang call center, terus kemudian kayak misalnya cleaning service ya, itu kan banyak yang di outsource ya karena perusahaan atau organisasi mau fokus ke pelayanan utamanya dia gitu. Misalnya kayak kantor pajak ya fokuslah ke pelayanan pajaknya, sedangkan yang bersih-bersih OB dan sebagainya kita hire yang eh, outsource gitu. Nah, kemudian ada lagi strategi diversification. Mungkin teman-teman udah tahu ya, udah pernah belajar juga. Ini adalah strategi, namanya juga diversifikasi ya. Jadi nambah produk, nambah layanan gitu. Yang tadinya misalnya, yang tadinya misalnya rumah sakit itu hmm, hanya melayani BPJS dan yang umum ya, pembayaran pribadi umum ya. Tapi ya yang biasa gitu ya. Kemudian dia buka klinik khusus eh, eksekutif gitu ya. Atau misalnya eh, buka klinik khusus onkologi apa sih? Apa tuh yang buat buat lansia gitu ya. Itu termasuk dalam diversification ya. Kemudian vertical integration itu menggabungkan antara misalnya pabrik dengan saluran distribusinya. Ya, ini terjadi di Paragon ya, Paragon yang produsennya Wardah. Jadi karena Wardah itu sekarang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka lancarnya distribusi bagi Wardah itu penting banget. Nah, supaya bisa ngontrol distribusinya, akhirnya dia mengintegrasikan antara Wardah production-nya dengan bukan Wardah, Paragon yang production-nya dengan eh, distribusinya. Jadi dia membeli atau mengakuisisi perusahaan distribusi yang selama ini bekerja sama dengan dia gitu. Jadi di bawah manajemennya Paragon. Itu contohnya. Nah, kemudian konsolidasi ini bisa jadi misalnya beberapa bank-bank yang kemudian merger gitu ya, pada saat waktu itu pada tahun eh, berapa ya, 2000, pernah tahun 98 terus 2007 itu ada beberapa mergering, atau yang terakhir itu merger bank-bank syariah ya jadi BSI semuanya, itu adalah bentuk konsolidasi ya. Nah, kemudian kalau kompetitif strategi tadi ya di unit-unit bisnis, anak perusahaan gitu. Kalau misalnya kayak UI berarti di tingkat fakultas gitu. Bagaimana caranya mengembangkan strategi yang eh, bisa membuat FEB itu menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang bisa bersaing dengan FEB lain ya, seperti UGM, Unpad, ITB, dan sebagainya. Nah, kemudian eh, kalau di perusahaan ya yang sifatnya komersil, eh, ada 3 pilihan strategi kompetitif yang biasanya dipilih ya. Ini namanya dikenal sebagai strateginya Porter ya. 3 strategi Porter yaitu cost leadership, differentiation, atau fokus. Nah, ini nggak bisa dicampur-campur. Jadi harus milih ya. Kalau misalnya kita mau cost leadership ya,
Berarti kita memberikan harga murah ya, dengan menekan biaya sedemikian rupa. Caranya, tapi kualitas ya jangan jelek-jelek amat lah gitu ya, karena kan pasti kapok kan konsumen kalau misalnya kualitasnya juga jelek-jelek banget. Tapi konsumen itu juga akan maklum ya dengan dengan eh, minimalisasi pelayanan ya, kalau harganya memang murah gitu ya. Contohnya misalnya kalau naik airline yang apa bangsa kayak Citylink, kemudian Air Asia, apa namanya, Lion Air gitu ya, itu kan kita nggak dapat apa-apa ya. Terus kursinya juga pendek gitu jaraknya. Ya jujur saya kalau pas naik Citylink atau Air Asia itu agak menderita sih karena saya tinggi ya, apalagi kalau teman-teman ada yang tingginya 180-an, berasa nggak sih sakit banget dengkulnya kalau naik Citylink sama sama Lion Air gitu ya. Udah kayak naik Metro Mini kan gitu. Eh ya itu contohnya cost leadership ya. Beda kalau misalnya kita naik batik ya, agak legaan dikit lah gitu, atau bahkan naik Garuda itu lega banget gitu ya kakinya, atau dan dapat makanan minuman gitu. Kemudian strategi kedua adalah diferensiasi. Dengan diferensiasi ini eh, kita membuat layanan yang berbeda dengan yang lainnya, dengan konsekuensi apa? Harganya biasanya premium. Contoh ya tadi itu ya, contohnya misalnya kalau diferensiasi itu eh, ada klinik gitu ya, misalnya klinik gigi nih, ada 2 klinik gigi, satu cost leadership, satu diferensiasi. Nah, klinik gigi yang diferensiasi ini dia memberikan banyak sekali layanan, ya pokoknya dimanjakan lah gitu ya pasiennya dengan berbagai fasilitas, tapi ya bayarnya mahal gitu. Sementara yang satu klinik biasa ngelayanin BPJS ya standar banget gitu. Nah, kemudian kalau fokus itu adalah strategi yang apa namanya juga fokus ya. Dia milih salah satu apa namanya segmen pasar yang biasanya tidak dilayani oleh yang lainnya. Niche market namanya, ya. Jadi misalnya contohnya adalah perusahaan yang membuat pakaian khusus untuk ukuran di atas 2L. Ada itu, ya. Saya pernah juga lihat di marketplace, dia hanya jual yang size-nya di atas 2L. Itu, yang mau nyari XL segala macam nggak ada gitu. Nah, dampaknya apa terhadap SDM? Nah, kita turunin lagi ya. Tadi kan ini di level unit usaha strategis ya, di level anak perusahaan. Masing-masing anak perusahaan itu kan punya departemen, punya divisi, ada divisi keuangan, SDM, ya, operasional gitu. Nah, strategi umum yang 3 ini diturunkan ke mana? Ke strategi fungsional. Misalnya kalau kita milih cost leadership, berarti orang keuangannya itu harus rada medit tuh, ya. Harus benar-benar jaga uang perusahaan supaya hemat. Karena apa? Karena kita memilih strategi yang cost leadership, which is itu untungnya tipis. Asal bisa perusahaan jalan aja gitu. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya lagi berarti kalau di bidang SDM gimana konsekuensinya? Nggak usah banyak-banyak rekrut karyawan. Gajinya gimana? Ya karena orangnya sedikit ya gajinya juga memang nggak terlalu banyak dialokasikan untuk karyawan, atau lebih banyak me-hire karyawan kontrak, me-hire karyawan yang magang gitu. Makanya sekarang kan banyak juga perusahaan yang bekerja sama dengan kampus, MBKM, magang gitu ya, anak-anak S1 reguler ya, itu sangat menguntungkan buat banyak perusahaan sebenarnya. Karena mereka bisa mendapatkan SDM berkualitas dari kampus-kampus PTN ya dalam posisi magang. Nggak dapat BPJS gitu ya, nggak dapat THR gitu ya, kan lumayan tuh ngurangin biaya perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa apa namanya, peran dari manajer SDM ya itu adalah menerjemahkan ya, menerjemahkan strategi yang sudah dibuat di level
direksi atau pimpinan anak perusahaan, which is direksi anak perusahaan itu menerjemahkan lagi dari yang level corporate gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang masih belum kebayang ya. Kalau saya sih tapi menjelaskan ke anak esensi mungkin kalian udah bisa meraba-raba ya. Tapi kalau anak S1 reguler dijelasin kayak gini bengong gitu. Soalnya nggak kebayang sama sekali sama mereka. Jujur saya waktu dulu belajar strategik di S1 itu juga bengong, nggak paham gitu ya. Mesti apa sih gitu ya. Tapi begitu udah kerja gitu ya, barulah tuh terbayang, oh ya jadi maksud dulu tuh di manajemen strategis tuh ini toh gitu ya. Kalau saya yakin anak Accenture akan lebih mudah untuk menyerap ini. Itu aja mungkin dari saya, mohon maaf kalau panjang, tapi kalau nggak disampaikan khawatir kalian tidak punya kerangka berpikir bahwa manajemen SDM itu adalah salah satu dari manajemen fungsional yang berada di bawah apa namanya kendali dari eh, manajemen di tingkat pusat gitu. Kalau ini asumsi ya, asumsinya perusahaannya itu perusahaan holding atau levelnya corporate ya. Atau misalnya kalau di instansi negeri eh, apa namanya ini adalah kementerian gitu ya. Sementara kalau perusahaannya masih level menengah atau bahkan kecil ya mungkin nggak ada nih jenjang ini gitu. Jadi langsung misalnya kalau perusahaan kecil ya owner, bawahnya langsung staff gitu ya, bawahnya lagi langsung pelaksana gitu kan, nggak sesulit ini, nggak serumit ini gitu. Baik, itu aja. Sekarang silahkan untuk kelompok 2. Jadi karena ini melengkap ya teman-teman, harusnya hari ini kita membahas tentang eh, apa namanya itu istilahnya, harusnya membahas tentang job analysis ya, atau analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini adalah proses untuk menghasilkan yang namanya job desk dan job spec ya, job specification. Job desk itu apa? Kurang lebih job desk itu kayak gambaran eh, pekerjaan apa sih yang harus dilakukan oleh suatu jabatan tertentu. Misalnya manajer SDM ngapain aja. Nah, sedangkan kalau job qualification adalah persyaratan untuk menjadi manajer SDM. Misalnya harus lulus minimal S1, harus punya sertifikasi SDM gitu misalnya dan seterusnya. Nah, tapi itu nanti karena ngelengkap ya. Dan salah satu kegunaan dari apa job desk dan job spec ini adalah digunakan untuk melakukan rekrutmen dan seleksi yang akan dibahas pada hari ini. Selain juga apa job desk dan job spec itu bisa juga digunakan untuk penilaian kinerja nantinya. Karena kan di dalam job desk itu ada standar kinerja, target kinerja. Nah, target kinerja itu yang dibandingkan dengan realisasi di lapangan dan itu yang kemudian akan menjadi performance appraisal. Ya, tapi kalau di bab ini kita akan membahas tentang penggunaan dari job desk dan job spec itu untuk rekrutmen seleksi. Ya. Ini saya jelasin supaya nyambung ya dengan yang hari ini. Ya, baik. Silakan untuk kelompok 2 presentasi. Eh, Ibu Pipit, sebelumnya kami dari grup 2 izin konfirmasi sedikit. Eh, Untuk materi yang kami sampaikan itu tetap Oh, tetap ya? Oh, ya oke. seperti Kirain saya tadi. Jadi ikutan nanti tukeran. ya, jadi nanti Oh, atas iya, iya. Oke, oke. satunya akan membahas Job analysis. Oke, ya oke. materi kami yang di kelompok 2 yang seharusnya. Oke, siap-siap. Nah, alhamdulillah kalau gitu biar Iya, nyambung ya baik sih Ibu. kalau ngelengkap Baik, lumayan nggak nyambung. Iya, ya, silakan. siap Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Fitri Kapsari sebagai dosen dari Manajemen Sumber Daya Manusia dan juga teman-teman sekalian. Kami dari grup 1 ingin mempresentasikan tentang job analysis dan juga talent management process. Dan anggota kami ada Diamara Ulha, ada salah saya bilang saya sendiri, dan juga ada Zaid Syafiri.
Berikut merupakan subtopik yang akan bahas. Di sini akan kami rangkum menjadi 6 topik. Yang pertama ada the talent management process. Yang kedua ada the basic of job analysis. Yang ketiga ada methods for collecting job analysis information. Yang keempat ada writing job description. Yang kelima writing job specification. Dan yang terakhir adalah using competencies model. Baik, yang pertama adalah talent management process. Di sini kita bisa dapat mendefinisikan yaitu talent management adalah sebagai proses dari perencanaan atau planning, ada recruiting juga, kemudian developing atau pengembangan, managing, dan juga compensating employees atau disebut juga dengan kompensasi karyawan yang berorientasi pada tujuan dan juga integrasi. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah proses yang bisa dilakukan dalam manajemen proses yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah decide what position to fill. Jadi di sini kita akan memutuskan posisi apa saja yang akan diisi melalui analisis pekerjaan dan juga personalia perencanaan. Kemudian yang kedua ada build a pool of job candidates, yaitu membangun kumpulan pelamar kerja dengan merekrut kandidat yang sifatnya bisa dari internal atau eksternal. Yang ketiga ada application forms, yaitu mendapatkan formulir lamaran dengan cara dengan cara bisa dari tes, wawancara, terus pemeriksaan latar belakang dari pelamar, kemudian pemeriksaan fisik ujian untuk mengidentifikasi apakah kandidat tersebut layak untuk perusahaan atau tidak. Kemudian yang kelima ada make an offer, yaitu memutuskan kepada siapa akan mengajukan penawaran. Kemudian ada orientation, training and developing, yaitu mengarahkan, melatih, dan juga mengembangkan pegawai agar memiliki kompetensi yang ditekuninya berdasarkan pekerjaan mereka. Yang ketujuh ada appraise, yaitu atau disebut juga dengan menilai. Jadi menilai karyawan dari kinerjanya. Dan yang terakhir ada reward dan juga compensate, yaitu memberikan kompensasi kepada karyawan untuk menjaga motivasinya. Baik, selanjutnya ada the basic of job analysis. Yang pertama, pengertian dari job analysis itu sendiri yaitu prosedur, sebuah prosedur untuk menentukan tugas dan juga persyaratan keterampilan suatu pekerjaan. Dan di sini juga jenis orang seperti apa sih yang harus di pekerjaan untuk suatu perusahaan. Kemudian dari job analysis ini terdiri dari dua, yaitu ada job description dan juga job specification. Untuk job description sendiri yaitu daftar tugas, a list of job duties, yaitu hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab pengawasan suatu pekerjaan. Sementara kalau job specification sendiri adalah a list of jobs mengenai human requirements, bisa dari education-nya atau pendidikan, skill, dan juga personality. Kemudian untuk detail manajemen proses ini biasanya spesialis human resource management biasanya akan mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi berikut. Yang X. Oke, sorry. Jadi untuk the nature of job analysis sendiri di sini adalah biasanya human resource management ini akan mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi berikut
Dimulai dari work activities, yaitu informasi mengenai aktivitas pekerjaan yang sebenarnya. Bisa pekerjaan itu beda-beda, bisa dari cleaning, selling, teaching, or painting. Kemudian yang kedua ada human behaviors, yaitu perilaku manusia. Informasi ini berisi tentang perilaku manusia yang dibutuhkan, pekerjaan seperti berikut, ada sensing, communicating, lifting weight, or walking long distance. Yang ketiga ada machine, tools, equipment, dan juga work aids, yaitu informasi mengenai alat yang digunakan, bahan yang diproses, atau pengetahuan yang ditangani, dan juga layanan-layanan yang akan diberikan, seperti counseling atau repairing. Yang keempat ada performance standards, yaitu standar kinerja yang informasinya berisi tentang standar kinerja pekerjaan, misalnya dalam hal quantity or quality levels for each job duty, yaitu untuk setiap tugas pekerjaan. Selanjutnya juga ada job context, yaitu isinya informasi mengenai hal-hal kondisi kerja secara fisik, jadwal kerja, insentif, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada human requirements, yaitu informasi mengenai pengetahuan dan juga keterampilan. Di dalamnya ada pendidikan atau education, training, or experience, dan juga require personal attribute, attitude, personality, dan juga interest. Kemudian ada uses of job analysis information. Di sini analisis pekerjaan sangat penting karena untuk mendukung hampir semua hal kegiatan dari pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada requirement dan juga selection. Di sini analisis pekerjaan berisi tentang informasi dari tugas apa saja yang diperlukan dalam suatu pekerjaan dan juga karakter manusia seperti apa yang diperlukan oleh perusahaan. Dan yang kedua ada EEO compliance. Di sini mengetahui tugas suatu pekerjaan yang diperlukan untuk menentukan apakah tes seleksi merupakan suatu indikator yang valid dalam menentukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga ada performance appraisal, yaitu penilaian kinerja yang berisi membandingkan kinerja aktual seorang karyawan. Di sini manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk mempelajari apa saja tugas dan standar tersebut. Yang selanjutnya adalah compensation. Di sini yang dimaksud adalah gaji atau salary dan juga bonus. Biasanya bergantung pada keterampilan orang tersebut dan juga tingkat pendidikan yang diperlukan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah training atau pelatihan. Deskripsi pekerjaan mencantumkan tugas spesifik pekerjaan dan juga keterampilan yang diperlukan. Kemudian ada conducting a job analysis. Di sini ada 6 langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis dari pekerjaan. Yang pertama, how will information be used, yaitu mengidentifikasi kegunaan informasi. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini identifikasi kegunaan dari informasi untuk menentukan cara untuk mengumpulkan informasi. Cara-caranya ini bisa dari wawancara karyawan atau pengisian kuesioner mengenai posisi apa saja yang bisa diperlukan. Kemudian ada background information, yaitu kita akan meninjau latar belakang yang relevan tentang pekerjaan kandidat yang akan kita cari, bisa dari organisasinya, pendidikan, dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga ada select or representative position, yaitu ketika pekerjaan yang akan
Di analisis, manajer biasanya akan memilih sampel posisi yang akan dijadikan fokus. Yang keempat ada actually analysis job, yaitu analisis pekerjaan yang sebenarnya, menjelaskan secara singkat proses analisis pekerjaan dan juga peran dari pekerja. Yang kelima ada verify the job analysis information, yaitu verifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja. Dan yang terakhir ada develop a job description and job specification, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan juga spesifik pekerjaan dengan mencantumkan tugas, aktivitas, dan juga tanggung jawab pekerjaan. Baik, yang selanjutnya, topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia. Baik, selanjutnya itu ada metode untuk mengumpulkan informasi terkait suatu pekerjaan. Jadi sebelum kita mengumpulkan suatu informasi terkait suatu pekerjaan, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer ataupun pekerja di suatu perusahaan. Jadi yang pertama itu job analysis ini merupakan suatu upaya bersama yang mengharuskan adanya koordinasi antara human research itu sendiri, lalu ada pekerja, kemudian ada supervisornya. Terus yang kedua itu adalah untuk memastikan pertanyaan dalam setiap proses itu jelas untuk tiap karyawannya. Yang ketiga itu menggunakan beberapa metode job analysis. Nah, untuk metode yang pertama itu ada metode interviewer. Interviewer itu sendiri adalah salah satu metode yang digunakan oleh seorang manajer untuk melakukan wawancara. Nah, wawancara itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada wawancara individu atau yang kedua itu ada wawancara kelompok. Kalau wawancara individu itu sendiri adalah wawancara masing-masing karyawan. Kalau wawancara kelompok itu wawancara yang dilakukan secara berkelompok, yang mana biasanya dalam kelompok tersebut memiliki suatu kesamaan atau identifikasi yang sama, seperti halnya memiliki suatu pekerjaan yang sama atau job desk yang sama. Nah, wawancara seperti contohnya wawancara supervisor dengan satu atau lebih supervisor yang berpengalaman. Kemudian yang kedua itu ada metode, sebelumnya ada tambahan lagi untuk interview itu juga ada beberapa typical question. Kalau untuk typical question itu sendiri, manajer itu bisa bertanya beberapa hal. Beberapa contohnya itu ada seperti what is job being performed, terus inti pekerjaan dari posisi sekarang yang sedang kamu tempati. Kemudian ada yang bertanya tentang edukasi, experience, skill, atau sertifikasi, license yang mereka miliki, kemudian aktivitas apa aja sih yang sedang kamu lakukan atau kamu participate. Selanjutnya itu ada apa aja tanggung jawab kamu dalam posisi tersebut dan hal-hal lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu ada metode observasi. Kalau untuk metode observasi ini sendiri, walau memang sangat berguna, tapi salah satu kontranya itu adalah memakan waktu yang cukup lama karena satu orang atau individu lah itu memerlukan waktu untuk mengamati seorang pekerja dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pengamat juga mungkin melewatkan beberapa aktivitas pekerjaan utama jika tidak dilakukan secara rutin. Terus selanjutnya itu ada questionnaire. Questionnaire itu sendiri adalah dalam bentuk form yang sudah terstruktur. Biasanya tuh kuesioner yang memiliki tentang purpose dan instruction tentang pekerjaan tersebut. Terus ada juga yang masuk tentang employee data atau data karyawan, terus summary of duties atau responsibility tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan beberapa hal lainnya yang masuk dalam questionnaire. Nah, untuk questionnaire itu sendiri juga mungkin bisa saja dia terstruktur atau bisa jadi dia juga tidak terstruktur. Setiap pertanyaan yang ada di dalamnya itu tergantung dengan situasi atau pekerjaan yang sedang ditinjau. Jadi kalau misalkan questionnaire-nya untuk bagian marketing, itu akan berbeda dengan questionnaire di bagian operasional.
Lalu selanjutnya itu ada diaries and logs. Nah, diaries and logs itu sendiri itu adalah daftar harian yang dibuat oleh pekerja dari setiap aktivitas yang mereka lakukan beserta waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Seperti update daily lah ya. Jadi apa hal-hal yang sedang kita lakukan setiap harinya itu kita tuliskan, terus jangka waktu lama kita bekerja itu juga kita tuliskan. Mungkin bisa dibilang seperti timesheet, bisa dibilang seperti itu juga. Selanjutnya itu adalah kuantitatif teknik yang termasuk yang mencakup akan pertanyaan terkait analisis posisi. Nah, kalau untuk kuantitatif teknik ini adalah suatu questionnaire juga yang digunakan itu untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai tugas dan tanggung jawab berbagai lini pekerjaan atau departemen-departemen pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada Internet Based Analysis. Nah, Internet Based Analysis ini memungkinkan Departemen SDM untuk mengirimkan kuesioner itu kepada karyawan yang tersebar secara geografis dan menerima informasi secara tepat waktu. Mungkin bisa kita bilang seperti contohnya G-form lah, tapi dalam bentuk questionnaire. Nah, oke, next. Selanjutnya itu ada metode untuk mengumpulkan terkait job analysis information. Yang pertama itu ada job description. Job description ini mencakup jabatan yang menentukan nama pekerjaan seperti supervisor, data processing atau inventory control clerk. Jadi salah satu contohnya itu adalah pembagian secara nama. Misalkan contohnya ada di Departemen Pemrograman. Nah, Departemen Pemrograman itu memiliki pemrograman 1, pemrograman 2, atau pemrograman 3. Jadi lebih ke pembagian secara nama terkait job deskripsinya. Kemudian itu ada job summary. Job summary itu adalah suatu ringkasan terkait esensi pekerjaan yang mencakup fungsi dan aktivitas utama atas pekerjaan yang dilakukan dalam departemen tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada relationship. Relationship itu adalah suatu hubungan. Pernyataan hubungan ini menunjukkan hubungan antar pemegang pekerjaan atau pekerja employee dengan orang lain di dalam maupun di luar organisasi. Pernyataan ini juga terlihat seperti melapor, mengawasi, bekerja sama di luar perusahaan. Jadi itu lebih ke hubungan lah antar setiap pekerja dengan pekerja lainnya, baik untuk nge-report atau nge-supervise atau bekerja sama dengan pekerja lainnya, satu dengan lainnya di luar maupun di dalam perusahaan. Kemudian ada responsibilities and duties, tanggung jawab atas pekerjaan. Dalam hal ini kita harus menyajikan suatu daftar tanggung jawab dan tugas penting atas pekerjaan tersebut. Seperti list job desk dari priority sampai ke list priority yang paling tidak prioritas. Salah satu contohnya itu ada standar occupational atau standar pekerjaan yang mana mengklasifikasikan suatu pekerjaan ke dalam salah satu dari 23 kelompok pekerjaan utama yang dibagi lagi menjadi kelompok pekerjaan utama dan pekerjaan terperinci. Mungkin maksud dari buku ini juga adalah pembagian atas kelompok pekerjaan yang mana dari pekerjaan yang eh, paling prioritas itu dibagi lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang dilakukan dalam pekerjaan prioritas itu. Lalu selanjutnya itu ada performance standar dan working condition. Performance standar itu bisa kita bilang juga sebagai salah satu SOP perusahaan. Nah, dalam bagian ini itu setiap perusahaan wajib mencantumkan suatu standar yang diharapkan suatu perusahaan tersebut untuk dicapai karyawan dalam setiap uraian tugas, kemudian tanggung jawab,
Selain itu juga hal ini meliputi kondisi kerja dalam halnya lokasi, peralatan, lingkungan, dan hal lainnya. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Zaid. Baik, untuk subbab berikutnya adalah writing job specification atau menulis atau membuat spesifikasi pekerjaan lah ya. Dalam buku ini itu disebutkan bahwa manajemen SDM itu melibatkan definisi persyaratan, tanggung jawab, dan kualifikasi untuk posisi-posisi tertentu. Nah, ini mencakup identifikasi keterampilan, pengalaman, dan sifat-sifat penting untuk sukses dalam peran tersebut, membantu dalam rekrutmen, seleksi, dan pengelolaan kinerja karyawan. Spesifikasi kerja atau sifat dan pengalaman apa saja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif ini menunjukkan jenis orang atau kandidat yang akan direkrut dan dalam kualitas atau kapasitas apa kita perlu menguji kandidat tersebut. Di subbab ini juga disebutkan spesifikasi dari trained personel dibandingkan dengan untrained personel. Dari trained personel itu yang dilihat dari spesifikasinya adalah lama bekerja di company sebelumnya, kemudian kualitas pelatihan yang relevan dengan posisi sekarang, kemudian kinerja pekerjaan dari company sebelumnya juga. Sedangkan yang dilihat dari untrained personal itu seperti ciri-ciri fisik, personality, interest, terus juga sensory skill yang bisa menyeratkan beberapa potensi-potensi. Nah, biasanya juga trained personal ini adalah pekerja-pekerja yang lebih terampil gitu biasanya di bidang administratif atau dalam di perkantoran-perkantoran. Kemudian untuk yang untrained personal ini biasanya pekerja-pekerja yang kasar lah istilahnya gitu, yang bukan terampil gitu. Kemudian ada specification based on judgment, yaitu sebagian besar spesifikasi pekerjaan itu biasanya cuma mencerminkan perkiraan terdidik dari orang-orang seperti supervisor dan manajer SDM. Nah, prosedur dasarnya di sini itu adalah dengan biasanya itu bertanya apa yang dibutuhkan dalam hal pendidikan, kecerdasan, pelatihan, dan sejenisnya untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Kemudian ada uh, juga bagaimana cara membuat tebakan seperti itu gitu kan. Kita bisa aja meninjau tugas pekerjaan secara sederhana dari kandidat kita. Nah, itu bisa dilihat dari pengalaman di company sebelumnya. Dan kita bisa simpulkan dari situ karakteristik pekerja ini dan keterampilan apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ada specification based on statistical analytics itu tujuannya adalah untuk menentukan secara statistik hubungan antara yang pertama itu beberapa prediktor seperti sifat seperti tinggi badan, kecerdasan dan ketangkasan jari buat ngetik biasanya. Terus yang kedua itu beberapa indikator atau kriteria efektivitas pekerjaan seperti kinerja yang dievaluasi oleh supervisor. Hasilnya adalah untuk memastikan apakah sifat-sifat ini dapat memprediksi kinerja seorang kandidat di perusahaan yang di-apply. Kemudian subbabnya juga membahas tentang job requirement matrix, yaitu langkah utama dalam membuat matriks persyaratan pekerja melibatkan penulisan tugas, pernyataan tugas. Setiap pernyataan tugas juga menjelaskan apa yang dilakukan pekerja pada setiap tugas pekerjaan utama dan bagaimana pekerja melakukannya hal tersebut. Yaitu ada yang kolom pertama is job of the jobs or five main job that is. Terus juga kolom kedua task statement for the main task associated with each main job that is. Terus yang selanjutnya juga kolom ketiga itu relative important of each main job that is. Terus kolom keempat juga the time spent on each main job that is. Terus kemudian yang kelima ada
knowledge, skill, ability, dan karakter human yang lainnya yang relate dengan each job mandate gitu. Kemudian ada employee engagement guide for manager. Nah, untuk mencari individu atau kandidat yang sudah mewakili rekam jejak sebagai karyawan yang terlibat karena perilaku di rekam jejaknya yang masa lalu di masa yang akan datang, maka salah satu sarannya adalah jika kita mau merekrut kandidat baru yang cenderung menjadi karyawan yang bisa terlibat dalam berbagai hal pekerjaan misalnya, itu kita bisa cari kandidat yang telah terbukti memiliki komitmen untuk melayani orang lain seperti perawat, juga veteran dan penanggap pertama seperti yang lain-lainnya juga. Terus subbab terakhir itu using competence models. Itu banyak orang yang masih menganggap kalau pekerjaan itu sebagai serangkaian tugas spesifik yang dilakukan seseorang untuk dibayar gitu. Tapi konsep pekerjaan yang sekarang itu sudah lumayan berubah gitu. Pandangan-pandangan tradisional tentang pekerjaan ini berubah ketika perusahaan biasanya itu meratakan struktur hierarkis yang biasanya membuat karyawan memiliki lebih banyak tanggung jawab. Dalam situasi ini, metode analisis pekerjaan pun juga harus berubah. Perusahaan kini juga menggunakan model kompetensi untuk menentukan kebutuhan karyawan dan mengolah proses rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Terus juga menggunakan model kompetensi dalam manajemen SDM melibatkan definisi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk sukses dalam melakukan suatu pekerjaan. Ini membantu dalam siklus SDM dari merekrut hingga pengembangan karyawan. Juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola bakat dengan lebih efektif dan mencapai suatu tujuan bisnis gitu. Kemudian how to write competence statement itu yaitu proses untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan suatu pekerjaan mirip dengan analisis pekerjaan pada umumnya. Biasanya dengan demikian kita juga dapat eh, melakukan interview dengan pemegang jabatan dan bertanya tentang tanggung jawab dan aktivitas pekerjaan serta keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, di sini tuh ada contoh matriks keterampilan untuk karyawan suatu pengembangan produk lah. Kalau di dalam buku ini contohnya. Nah, kalau kotak biru yang kita lihat tuh menunjukkan level yang diperlukan untuk setiap keterampilan dengan tingkat kesulitan yang meningkat dari level 1. Misalnya di technical expertise skills itu memerlukan level 6, terus decision making and problem solving itu memerlukan level 5 dan seterusnya gitu. Nah, kuncinya itu menyertai memberikan contoh spesifik untuk setiap tingkat keterampilan mulai dari akuisisi pengetahuan dasar hingga pengawasan tugas teknis dan analisis tingkat lanjut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya atas presentasinya yang sangat baik. Dan tadi saya mohon maaf lupa di depan bilang kalau mekanisme dari presentasinya setelah ada presentasi ada kelompok yang wajib bertanya, yaitu kelompok yang selanjutnya. Nah, tapi karena saya belum bilang, silakan aja dulu siapa saja yang mau bertanya, silakan langsung mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Ada yang mau bertanya langsung raise hand aja. Tumben sepi. Biasanya kalau ekstensi itu rame. Langsung ada yang raise hand biasanya pas ekstensi. Nah, ini pertanyaannya juga tidak harus bersifat teoritis ya. Jadi misalnya mau bertanya aplikasinya di tempat kerja kalian juga bisa. Silahkan. Belum ada?
Tumben ini. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin karena di sini sebagian besar kan dari Kementerian Keuangan ya, jadi pada saat apa namanya teman-teman dulu nih waktu direkrut oleh Kementerian Keuangan, apakah teman-teman merasa menjalani proses yang sudah disebutkan tadi? Proses rekrutmen yang tadi ya, apakah sudah menjalani itu dan kemudian apakah selama menjalani proses itu merasa bahwa job desk dan job spec yang sekarang teman-teman jalani ini gitu ya, job desk yang selama ini dijalani itu apakah sesuai dengan spesifikasi kalian yang atau latar belakang kalian gitu? Itu jangan-jangan ada yang kuliahnya apa, dikasih kerjaan apa gitu.